Halo minasan, konnichiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Uus dari Pocket Nihongo. Nah, hari ini saya mau nge-share ke teman-teman tentang Horenso. Nah, pasti teman-teman yang udah kerja di Jepang pasti nggak asing ya dengan istilah Horenso, dan pasti pernah belajar juga tentang Horenso. Nah, Horenso itu apa sih? Dulu sebelum saya berangkat ke Jepang, sensei saya pasti selalu aja ngingetin saya, pokoknya nanti kalau misalkan pas kamu kerja di Jepang jangan lupa Horenso. Horenso itu penting banget gitu. Dan pas nyampe di Jepang juga biasanya itu Kensuse yang pemagang yang dia itu baru sampai di Jepang itu biasanya sebelum dia kerja itu dia Kensu dulu atau dia magang lagi di sini, dikasih tahu peraturan-peraturannya, peraturan-peraturan kerja dan lain sebagainya itu ya sebelum masuk kerja. Nah, dan di situ juga semua sensei saya itu pokoknya itu selalu mengingatkan saya tentang Horenso, pokoknya Horenso. Nah, Horenso sendiri itu apa sih artinya Horenso? Horenso itu sebenarnya singkatan dari Hokoku. Ho-nya itu dari Hokoku. Terus re-nya itu renraku dan so-nya itu sodang. Nah, apa sih Hokoku, renraku, sodang itu? Nah, Hokoku itu melapor, renraku itu menghubungi, terus sodang itu adalah bermusyawarah ya. Artinya seperti itu. Nah, kenapa sih di dunia kerja Jepang itu penting banget seperti itu? Nah, di dunia Indonesia juga ada kan, dunia kerja di Indonesia ada bawahan dan atasan gitu. Nah, di Jepang itu sangat penting banget Horenso itu karena setiap kali kita kerja, kita itu harus selalu melapor gimana sih kerjaan kita itu udah bener apa belum gitu kan. Apalagi kita pemagang, kita banyak-banyak belajar di sini kan, harus selalu kita itu melapor ke atasan kita. Nah, Hokoku itu adalah melapor. Nah, Hokoku itu adalah misalkan nih kita dikasih kerjaan sama atasan kita, suruh ngerjain sesuatu, misalkan kayak gitu. Nah, nanti hasil dari kerjanya kita itu, kita berhasil nggak dari tugas yang dikasih sama dia gitu. Misalkan nih dalam dunia kerja saya itu kan kebetulan saya kan perawat gitu ya. Nah, misalkan saya dikasih kerjaan tuh nanti awasi tanda-tanda vital pasien ini gitu kan. Nah, abis itu udah diawasin, terus saya Hokoku. Nah, ini sekarang tanda-tanda vitalnya normal, tekanan darahnya berapa, suhunya berapa, kayak gitu, dan normal, kita lapor gitu. Nah, kenapa sih penting banget untuk melapor itu? Karena kalau misalkan ada sesuatu sama pasien ini, tiba-tiba itu pasien meninggal gitu kan, jadi kan kita yang tanggung jawab. Kita tadi dikasih tugas, kita suruh mengawasi dia, nanti suruh melapor tapi kita nggak lapor. Nah, itu jadi masalah buat kita gitu. Nah, itu penting banget kan Hokoku. Nah, yang kedua adalah renraku. Nah, renraku itu adalah menghubungi. Jadi, supaya kerjaan kita itu berjalan dengan lancar, nah, kita harus selalu menghubungi atasan kita. Misalkan nih, tiba-tiba tuh ada pasien yang tiba-tiba dia itu henti jantung, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan penting banget kan, jadi kita harus lapor ke atasan kita. Jadi misalkan ada sesuatu sama itu, biar langsung ditangani, kayak gitu. Nah, terus sodang itu adalah bermusyawarah. Nah, dari yang misalkan tadi pasien dia tiba-tiba henti jantung, jadi musyawarah tuh kita harus kayak gimana gitu kan, harus penanganannya kayak gimana gitu, harus segera ditangani kayak gimana gitu. Jadi itu penting banget sodang gitu. Nah, jadi nggak hanya di dunia kerja saya aja gitu, karena kebetulan saya perawat, jadi saya nggak tahu dunia kerja yang lain gitu. Jadi saya bisa kasih contoh di dunia kerja saya gitu ya. Jadi itu penting banget Hokoku, renraku, sodang, karena di perawat itu adalah semuanya itu menyangkut tentang nyawa. Jadi sebelum kerja itu saya selalu ditekankan oleh sensei saya tentang Horenso gitu. Nah, misalkan nih teman-teman tuh mau sodang, ada sesuatu yang teman-teman pengen sodangin sama atasan teman-teman gitu. Misalkan teman-teman tuh nggak perlu malu, misalkan aduh masa kayak gini disodangin gitu. Pokoknya di Jepang itu nggak perlu malu untuk sodang ke atasan gitu ya.
Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum terjadi trouble yang tidak diinginkan, jadi teman-teman sebaiknya itu Hokoku, Renraku, Sodang itu diterapin dalam dunia kerja di sini. Nggak hanya di sini juga, mungkin nanti kalau misalkan udah balik ke Indonesia, Hokoku, Renraku, Sodang juga diterapin di Indonesia gitu. Nah, itu pengalaman saya dan itu sebenarnya tuh sangat bermanfaat sendiri, sangat bermanfaat banget buat saya gitu ya. Dan sampai sekarang juga saya masih ngelakuin itu Hokoku, Renraku, Sodang. Jadi sampai di sini video kali ini. Nanti next saya share lebih yang bermanfaat ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.